Yang kurang bagus, kurang terhormat apabila nyatakan Bapak Prabowo didikte terus oleh Pak Jokowi. Sedikit-sedikit Pak Jokowi telah menyetir Pak Prabowo. Saya katakan dan saya tegaskan, ini salah besar. Saya minta teman-teman yang selalu begitu, hentikan itu. Pak Prabowo itu sudah nyatakan saya memberantas korupsi. Dan saya luruskan, tidak ada satupun alasan apapun, tidak terkait apapun, dan tidak berhubungan apapun dengan yang namanya istilah tim mawar itu. Tidak ada. Kebijakan Bapak Presiden itu didasarkan pada loyalitas. Karena loyalitas inilah yang menjadi bahan utama untuk meneruskan pekerjaan. Loyalitas, profesionalitas, dan pengalamannya di bidang hal itu. Setiap presiden dari masa ke masa, mulai dari Soekarno, Pak Soeharto, kemudian Pak Habibie, Pak Abdurrahman Wahid, Ibu Mega, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono 2 kali, Bapak Jokowi 2 kali. Ini adalah presiden kita dan telah berbuat. Masing-masing presiden ini kan memiliki tantangannya sendiri dengan situasi dan kondisi masa yang dimana dia bertugas. Ya, kita tidak pernah sepi daripada bagaimana menghina-hina presiden itu. Dari dulu kok tidak ada presiden yang baik, semua jelek. Bahkan orang yang memerdekakan pun bangsa ini tetap kita hinakan. Nah, sampai sekarang pun demikian. Jadi warga negara yang baik itu adalah bagaimana dia menghormati presidennya, apakah dia masih bertugas atau tidak. Kalau ada kesalahan dari presiden itu, ya mestinya disalurkan berdasarkan jalur-jalur hukum dan ketentuan undang-undang dan peraturan yang ada. Yang ada sekarang adalah tetap dihina. Sampai Pak Jokowi pun juga barangkali sudah tidak ada artinya itu Pak Jokowi. Padahal kalau kita timbang-timbang, kita hitung-hitung dalam kondisi kita waras, kita lihat ke belakang, seberapa banyak hal-hal yang positif yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Saya tidak ada urusan keuangan, tidak ada urusan jasa apapun dengan beliau. Saya hanya berurusan bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden saya masa 10 tahun. Dan saya warga negara. Saat ini saya sangat sedih melihat kondisi di mana dikatakan kalau misalnya saja dinasti Jokowi ini kita tidak hentikan, maka dalam 2030 itu akan bubar negara. Dan ini dinyatakan oleh intelektual kampus. Bahkan mencoba memperhadapkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo selaku presiden yang baru. Pak Prabowo dianggap ini rasa-rasanya didikte terus dengan Pak Jokowi. Dan di dalam menentukan menteri itu adalah juga ada menterinya Pak Jokowi yang harus dipecat. Itu juga dinyatakan oleh orang intelektual kampus. Ya, intelektual kampus yang memang mungkin ya ada sesuatu penyakit yang menghinggapinya. Penyakit di mana dia tidak sadar bahwa di dalam politik, di dalam administrasi negara ada yang dikatakan das Sollen dan das Sein. Seharusnya dan kenyataan. Antara dua seharus dan kenyataan ini tidak selalu apa yang tertulis atau apa yang diberitakan, atau apa yang dibaca. Tidak selalu itu. Sudah ada tertulis, tapi tidak selalu itu. Kenapa? Otoritas prerogatif presiden yang kita pilih, itu adalah tinggi nilainya. Dan presiden yang terpilih, pasti orang-orang yang terpilih di mata manusia dan di mata Tuhan. Maka tidaklah sangat rendah, sangat tidak tepat. Dan kalau boleh saya katakan, ini adalah
hal-hal yang kurang bagus, kurang terhormat apabila nyatakan Bapak Prabowo didikte terus oleh Pak Jokowi. Sedikit-sedikit Pak Jokowi telah menyetir Pak Prabowo. Saya katakan dan saya tegaskan, ini salah besar. Saya minta teman-teman yang selalu begitu, hentikan itu. Yang juga menyatakan ingin supaya ada presiden baru pengganti Pak Prabowo bulan April yang lalu, dia ingin lihat seperti itu. Teman itu jangan sampai, saya mudah-mudahan tidak terhinggapi penyakit kurang waras. Saya ingin, ini penting sekali bagi kita. Kalau bangsa ini masih bisa kita teruskan, saya rasa sudah saatnya kita harus sampai pada satu titik kesadaran bersama bahwa kita telah salah dalam rangka dalam bertikai, pokoknya berselisih, sampai-sampai saling perang melalui kata-kata yang tidak pantas. Inikah watak dari seorang beragama? Kita katakan kita beragama, tapi karakter kita, mulut kita telah menghina orang, mulut kita telah menghakimi orang, tulisan kita telah menghakimi orang, medsos yang kita muat dulu telah menghakimi orang. Ada pengadilan untuk penghakiman, ada proses hukum. Kalau misalnya Pak Jokowi itu ada salah, jangan sampai dia kemanusiaannya itu sudah tidak berarti di mata manusia. Jangan sampai. Harap pahamkan ini, kalau kita terus-menerus sebagai pribadi, kita juga akan kena turunan kita nanti. Jangan. Kalau Pak Jokowi ada salah, ada melanggar hukum, ada apa? Salurkan melalui polisi. Adukan. Laporkan. Kalau besar-besar, adukan melalui kejaksaan. Kalau lebih besar lagi, minta DPR turun. DPR ini saya minta juga supaya memperhatikan hal ini. Jangan cuma kalau kehebohan soal duit, soal lain itu langsung membentuk. Oh, bentuk apa? Bentuk tim, bentuk penyelidikan. Ini juga harus diapa. Coba supaya jangan heboh. Di dalam masyarakat kita ini sudah bisa saling curiga satu dengan yang lain, saling apa. Itu. Jadi sekali lagi ada satu hal yang sangat mengganggu. Dikatakan penempatan Pak Nugroho Sulistyo, Letnan Jenderal di Badan Cyber, Badan Cyber Sandi Negara, dan juga penempatan Pak Jaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Ini adalah tim mawar yang memang sengaja ditaruh oleh Pak Prabowo untuk memata-matai dan sekaligus meringkus. Pak Prabowo itu sudah menyatakan genderang perang terhadap mafia. Pak, tidak usah dinyatakan. Pak Prabowo itu sudah nyatakan saya memberantas korupsi. Dan saya luruskan, tidak ada satupun alasan apapun, tidak terkait apapun, dan tidak berhubungan apapun dengan yang namanya istilah tim mawar itu. Tidak ada. Kebijakan Bapak Presiden itu didasarkan pada loyalitas. Karena loyalitas inilah yang menjadi bahan utama untuk meneruskan pekerjaan. Loyalitas, profesionalitas, dan pengalamannya di bidang hal itu. Misalnya penempatan Pak Jaka Budi Utama di Dirjen Bea Cukai, dia tenaga ahli, penasehat Panglima TNI di bidang keuangan, di bidang kebudayaan, di bidang perdagangan, di bidang narkoba, di bidang hak asasi manusia. Pengalaman di bidang militer dipadukan dengan di bidang pemerintahan, maka itulah pertimbangan. Tetapi di atas segala-galanya, unsur loyalitas itulah yang dipakai penempatannya. Jadi jangan dibilang hubungkan tim mawar lah apa segala macam. Dikatakan lagi penempatan Pak Nugroho Sulistyo di Sandi Cyber Sandi Negara itu akan supaya bisa mengetahui dengan gampang masalah fufu fafa. Nggak ada itu. Nggak ada. Saya katakan hari ini saya ingin bikin penjelasan kepada kita bahwa adanya Pak Jokowi di dalam pemerintahan
Prabowo ini adalah untuk melancarkan hubungan-hubungan kita yang telah terbina selama ini dengan hubungan luar negeri secara bilateral. Karena Pak Jokowi sudah merintis itu. Pak Prabowo ini adalah sangat loyal juga kepada presiden siapapun termasuk Pak Jokowi. Jadi jangan dianggap bahwa Pak Prabowo ini didikte. Enggak. Pak Prabowo independensi sebagai presiden, dia loyalitas, hak prerogatifnya itu sangat unggul. Di samping beliau itu memiliki latar belakang pendidikan yang cukup dalam rangka memutuskan sesuatu yang bermanfaat bagi negaranya. Saya tegaskan bahwa Pak Prabowo tidak didikte oleh siapapun, tetapi dia menghormati orang-orang yang bisa menunjang supaya tercapainya program. Contoh, beberapa hari lalu, Perdana Menteri China Li Qiang datang sini. Dan itu ditandatangani kerjasama yang sangat bermanfaat bagi negara kita. Sekarang IKN itu juga, itu terbangun itu bantuan Cina, 70 triliun. Jadi, kita jangan sampai membuat Bapak Presiden sangat terganggu untuk bagaimana mengendalikan beban-beban negara yang harus diselesaikan ini. Penempatan karyawan dikaitkan tim mawar. Enggak, it was over. Itu barang sudah liwat. Berpikir terus ke belakang, saya kira itu pikiran ke belakang dengan segala macam kekurangan, dengan segala macam keburukan. Bahkan ada yang cerita, Pak Jokowi di dalam masa lalu itu, masa ini mau 2 kali, mau 3 kali presiden, mau apa, ada yang cerita. Orang-orang yang pernah berada di bawah presiden cerita seperti itu. Cara-cara seperti itu adalah pikiran masa lalu yang bisa dikatakan itu pikiran setan, iblis. Jangan lagi gunakan hal-hal buruk masa lalu terhadap membangun negara ini. Jangan jelekkan orang-orang lain. Kalau orang lain, misalnya Pak Jokowi itu salah, ajukan melalui proses hukum. Ini sebetulnya seperti terpolakan supaya terjadi kekacauan dalam negara. Ya, sekarang kalau dibilang upayakan supaya kita turunkan misalnya. Ya, saya menghormati semua aspirasi dalam mekanisme demokrasi bangsa. Tidak ada yang salah, tidak ada yang dilarang. Tapi filternya harus melalui filter Undang-Undang Dasar, Pancasila, Undang-Undang. Kalau dia bisa liwat berarti memenuhi syarat. Kalau tidak ya harap maklum. Coba jangan heboh terus. Apapun heboh. Tidak ada yang benar. Salah semua. Padahal orang yang berbicara, sekalipun profesor, doktor, atau siapapun, ahli hukum atau apapun, atau perguruan tinggi atau apapun, dia tidak ngerti di dalam pemerintahan ada kebijakan yang mereka tidak tahu, di mana Pak Prabowo lakukan sendiri menurut feeling dan juga kecerdasannya. Mereka nggak tahu. Nggak ada. Kalau misalnya sekarang itu, ini anggaran, rincian anggaran pendapatan belanja negara. Ya memang tertulis, tetapi tertulis terbaca, tapi terlaksana kan ada seni pelaksanaan supaya tujuan tercapai. Itu dimiliki Pak Prabowo. Itu ada di Pak Prabowo. Seni mengatasi masalah ada di dia. Jadi itu yang saya ingin sampaikan. Saya kira sudah saatnya kita harus hentikan segala macam yang tidak pantas lah. Saling menghina. Kemudian ya saya terus terang sedih melihat seorang presiden yang tidak berarti lagi. 10 tahun tentulah dalam karirnya pasti ada yang positif. Tapi kita sudah mencampakkan dan menganggap dia bukan manusia seperti itu. Saya ingin mohon maaf kepada teman-teman. Saya tidak mengcounter teman, saya tidak melawan teman, tapi saya ingin pikiran dan perasaan saya sendiri. Saya harus menghormati manusia. Manusia siapapun, kemanusiaannya saya hormati. Soal kesalahannya ada proses hukum. Lakukan menurut proses hukum. Kalau kita masih sepakat bahwa negara ini kita bangun dan kita jalankan berdasarkan, berbasiskan dengan koridor-koridor hukum.
Jangan di luar hukum, nanti lama-lama kita perang satu dengan yang lain. Saya kira yang menyatakan akan bubar, saya kira dia yang akan bubar nanti. Jadi orang yang menyatakan Indonesia bubar, sebetulnya dia sendiri sudah bubar. Karena berpikiran jelek itu adalah pikiran yang kurang baik. Tidak optimis. Hidup yang dibangun dengan tanpa optimis tidak bisa berlanjut, Pak. Dan itu adalah pikiran pribadi, kan. Cuma jangan meracuni orang lain. Di bangsa ini, masyarakat masih menunggu dan bersyukur kita tertolong dengan perjanjian-perjanjian dengan Tiongkok yang baru-baru ditandatangan. Kita bisa membangun diri kita, rumah tangga kita, wilayah kita, daerah kita, bangsa kita, apabila kita berpikiran untuk supaya menjaga persatuan dan kesatuan dan kerukunan. Hindari hal-hal yang bisa meracuni otak kita, padahal itu cuma berita. Ya, upayakan supaya kita menemukan sendiri ada bimbingan Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita bergerak ke depan. Untuk kalau kita telah bersalah, berubah ke arah yang lebih baik. Kalau kita masih berpikiran bahwa hari ini adalah bagaimana saya rubah berdasarkan jerih payah dan keringat saya, ya bergerak ke depan. Upayakan persatuan dan kesatuan, kerukunan. Bangsa ini tidak bisa kita bangun tanpa kita rukun. Tidak bisa. Rumah tangga aja kalau tidak rukun tidak bisa. Anak-anak tercerai-berai. Ya. Jadi upayakan supaya kita kembali, supaya saling memahami. Kita lelah, apalagi yang selalu teriak-teriak itu pasti lelah. Berubahlah ke arah yang lebih baik. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Widi-Wase, sedia untuk menerima kita, untuk membuat kita lebih damai sejahtera. Jadi kerukunan dan persatuan bangsa ini sangat memerlukan. Apapun yang terjadi yang lalu, tidak usah kita seselang caci memaki lagi. Bergeraklah ke depan, berubahlah lebih baik. Niscaya hidup kita, rumah tangga kita, daerah kita, negara kita akan lebih baik. Tentang desakan sejumlah pihak, baik yang langsung maupun tidak langsung, yang melalui media sosial, untuk meminta Pak Prabowo memberhentikan sejumlah menteri yang dengan alasan melapor ke Pak Jokowi ataupun dia ini terlibat kasus hukum ataupun apa. Harap maklum bahwa hak prerogatif presiden itu mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Dia bisa menentukan siapa yang bisa menjadi menteri pembantu presiden, atau dia juga bisa menentukan siapa yang harus diganti. Tidak usah seperti presiden itu orang yang baru belajar memerintah. Presiden itu dipilih oleh rakyat dan dipilih Tuhan. Dia memiliki keunggulan-keunggulan lebih dari kita. Jadi tidak usah dipaksa-paksa, ini menteri diberhentikan, ini terlibat judi online atau apa diberhentikan. Tidak usah. Nggak usah. Ini ada macam-macam lah harus diberhentikan. Yang dekat dengan Pak Jokowi itu diberhentikan. Tidak usah. Pak Prabowo selaku presiden kita memiliki hak prerogatif yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan dia dapat menentukan siapa yang cocok menjadi menteri pembantu presiden. Nah, satu hal lagi saya ingin sampaikan. Ada juga pengamat yang menyatakan bahwa undang-undang Polri berpotensi menjadi super body. Bahkan kalau penempatan beberapa personil polisi di mana-mana, mungkin saja sebaiknya itu fakultas hukum dibubarkan saja. Ya, itu agak ya. Bahkan ada tuduhan bahwa polisi membentuk negara dalam negara. Wah, ini saya pikir kawan-kawan kalau berbicara, selaraskan dirimu sebagai orang intelektual yang memang harus intelek dalam bicaranya dan memiliki rasionalitas yang pantas. Saya kira itu yang ingin saya tambahkan. Ya, sekali lagi jangan sampai tuduh bahwa tim Mawar ini ditugaskan Pak Prabowo untuk supaya mengendus dosa-dosa Pak Jokowi. Ya, jangan sampai itu. Usahakan berpikiran positif lah. Terima kasih.